Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan Ade Sastro atau Mbah Sastro untuk rutinitas kita mingguan yang biasanya kita selalu memberikan outlook atau weekly analisis secara mingguan. Di sini mungkin Pak D akan memberikan sesuatu yang beda, jadi sesuatu yang beda di mana lebih tepatnya ya ini cara menyikapi market atau sudut pandang apa itu memahami trading atau falas atau forex dari sudut pandang lain di mana sudut pandang itu adalah interest rate decision atau dari segi suku bunganya dari bank sentral masing-masing negara. Jadi lebih kita akan di sini Pak D akan menekankan cara bijaksana memilih apa itu pair atau pasangan mata uang yang tepat yang dimana yang bisa kita tradingkan dengan harapan memperoleh probabilitas yang tinggi. Karena Pak D sampaikan sebelumnya trading sendiri itu tidak hanya sebatas mengenal tentang support resisten dan supply and demand. Jadi, tapi ada unsur lain yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita mencari pasangan mata uang yang tepat untuk kita tradingkan. Itu kira-kira sedikit pembukaan dari Pak D. Makanya ini sebagai sarana kita sharing edukasi saja, jadi santai saja, pelan-pelan karena akan banyak hal yang Pak D sampaikan mungkin bagi yang sebagian eh, viewer teman trading ini adalah hal yang baru bagi yang belum mengenal dan ada yang sudah mengenal bisa untuk eh, mempertajam pengetahuan di dalam pengenalan forex dalam arti yang sebenarnya di mana forex adalah valuta asing. Oke, eh, kenapa disampaikan saat ini Pak D? Karena saat ini adalah waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat untuk kita betul-betul mengenal forex dalam arti yang sebenarnya. Alasannya apa? Alasannya dalam minggu ini, terutama 2 minggu ke depan, dan minggu ini sama minggu depan atau sampai minggu terakhir ya, sampai minggu terakhir tahun Desember ini, maaf bulan Desember tahun 2024 itu adalah saat yang tepat Anda memahami forex ini, di mana dalam 2 minggu ke depan mulai minggu ini itu kebetulan banyak banyak sekali apa itu bahkan bisa dikatakan beruntun ada pengumuman suku bunga dari bank-bank sentral dari negaranya masing-masing atau lebih dikenal eh, interest rate decision dari bank sentral. Oke ya, itu. Sebelumnya ini nanti dari kalender ekonominya dan karena sudah Pak D rangkum, ini saya rangkum di dalam Excel. Nanti kalau teman-teman berkenan bisa diulang atau di SS ya, screenshot. Ini, hmm, ini ya. Untuk periode ini 9 sampai 13 Desember. Nanti untuk Amerika, jadi untuk USD itu untuk penentuan kebijakan suku bunga atau FOMC pada tanggal 18 Desember itu menunggu hasil dari CPI ini ya. Nanti bila CPI-nya turun, potensi Fed akan apa itu cut atau cutting 0,25% itu ada sangat besar dan sebaliknya bila inflasi masih naik tidak menutup kemungkinan untuk FOMC eh, ke depan Fed akan menahan suku bunga. Jadi rate suku bunga hari ini ditahan agak lama. Itu kira-kira
Dan yang kedua dari AUD nanti Australia, jadi bank sentralnya namanya RBA. Jadi ada pengumuman suku bunga dari RBA pada hari Selasa. Terus untuk Kamisnya, ini makanya Pak D tadi di depan bilang beruntun itu ya. Kamisnya itu ada bank sentral dari Euro, dari Eropa sana, namanya ECB. Ini sambil belajar ya kawan-kawan, sambil memperkenalkan. Jadi ECB itu juga ada interest decision dalam arti tertentu, pengumuman suku bunga kebijakannya, dan yang Kamisnya, jadi Kamisnya itu CAF, bank sentralnya SNB juga akan mengumumkan kebijakan suku bunganya. Dan yang terakhir Kanada, bank sentralnya BOC juga akan mengumumkan suku bunga. Dari satu, dua, empat, dari empat untuk minggu ini ya. Dari empat bank sentral itu juga ada sebuah apa itu proyeksi dari pasar, di mana proyeksi dari pasar didapat dari mana, otomatis dari data-data yang berhubungan dengan inflasi sebelumnya, baik itu inflasi untuk intinya dan inflasi untuk apa core dan inflasi baik tahunan maupun bulanannya. Oke, tak rokok dulu. Nanti Pak Dia akan berusaha sampaikan secara step by step, ya semoga mudah dipahami. Bila nanti ada yang kurang paham, nanti di saat kita ada agenda Zoom bisa dipertanyakan saat kita Zoom dengan Pak D tentunya. Oke, sekarang pasar pada umumnya memproyeksikan nanti pada Selasa, dikarenakan dari data-data kemarin, baik data inflasi, data apa itu angka pengangguran, dan pernyataan-pernyataan dari gubernur bank sentralnya sendiri dari Australia atau RBA itu, potensinya suku bunga akan ditahan tetap di nilai 4,35%. Ini satu untuk sepihak AUD. Dan untuk NZD minggu kemarin tepatnya melakukan pemotongan 50 basic point atau 0,50%, dan jadwal berikutnya masih, kalau tidak salah, Februari tahun 2025 atau tahun depan, kita abaikan dulu. Terus yang untuk euro sendiri, ECB akan mengumumkan suku bunganya itu Kamis, dan pasar memproyeksikan akan ada pemotongan suku bunga itu 0,25%. Jadi 0,25% atau 25 basis point. Oke, terus yang selanjutnya CHF atau Swiss. SNB akan mengumumkan suku bunga dengan diproyeksikan pasar itu akan dipotong 0,25%. Dan yang terakhir Bank of Canada, mata uangnya Kanada tentunya, market memproyeksikan kalau BOC akan melakukan pemotongan lagi, padahal kemarin sudah dipotong 50 basic point. Ini akan market memproyeksikan kalau Bank of Canada akan melakukan cutting 0,50%. Nah, dari semua uraian ini maksudnya gimana Pak D? Oke, sekarang ini sudah saya rangkum di dalam sebuah tabel kawan-kawan ini. Nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kuncinya satu. Pertama, di mana kalau melihat dari sudut pandang suku bunga, di mana mata uang yang suku bunganya tinggi, mata uang suatu negara yang suku bunganya tinggi, otomatis dia itu mempunyai demand yang tinggi. Ini demand dalam arti sebenarnya, bukan demand yang berbentuk supply and demand di dalam sebuah cat teknika, di mana sebaliknya
suatu negara yang suku bunganya rendah, otomatis demandnya juga rendah. Itu dikunci dulu, jadi dikunci dulu. Jadi maka di sini yang di depan tadi sudah Pak Dispil. Di sini adalah ada unsur yang tidak kalah penting dari hanya sekedar mengenal support resistance dan supply and demand atau sebuah structure dari sebuah chart adalah unsur apa ya, unsur pemilihan mata uang yang tepat, di mana dengan ada eh, apa itu pergerakan suatu mata uang itu jelas dipengaruhi dari apa, dari keputusan kebijakan suku bunganya itu. Maka eh, kita sepakati kalau memang suku bunga suatu bank sentral suatu negara itu akan menjadi acuan. Jadi acuan, dan di mana suku bunganya tinggi, dia akan mempunyai demand yang tinggi, dan sebaliknya suku bunga rendah, dia akan mempunyai demand yang rendah juga. Oke, sekarang sudah Pak D tabelkan ini ya dari semua bank sentral ini, dan nanti Pak D akan kasih contoh, kasih contoh markingnya secara teknikal dan cara pemilihannya secara suku bunganya, atau lebih tepatnya secara interest rate diferensial. Ini ya, dari ini dari perbedaan nilai suku bunga suatu bank sentral suatu negara. Oke. Sekarang lihat saja nanti ini ya, mulai dari yang yang tadi kita bahas dalam minggu ini saja, yang mungkin untuk Fed masih nunggu CPI Rabu dan dia akan melakukan keputusannya FOMC itu 18 Desember. Nanti kita bahas minggu depan saja. Oke, sekarang kita lanjut ke caranya. Satu, di sini kita kunci Kanada dulu atau Bank of Canada, di mana rate suku bunga sebelumnya itu 3,75. Oke ya, ini catat dulu. Dan nanti kemungkinan pada 11 Desember, jadi 11 apa itu Desember tahun ini atau minggu ini, market memproyeksikan kalau Bank of Canada akan memotong suku bunga 0,50%, berarti secara otomatis apa itu proyeksi range suku bunganya, jadi rate suku bunganya 3,75 itu dipotong 0,50% akan menjadi 3,25. Dalam arti tertentu, ini saya tegaskan, ini belum tentu ini betul, dalam arti semua ini proyeksi. Jadi nanti secara logikanya, bila nanti pada tanggal 11 Desember minggu ini Bank of Canada jadi memotong 0,50%, suku bunga dari 3,75 menjadi 3,25%. Berikutnya euro. Euro pada tanggal 12 besoknya, yang sebelumnya itu rate-nya 3,40% dan proyeksi market itu 0,25%, dan kalau memang euro akan jadi melakukan pemotongan suku bunga, eh, rate-nya berubah menjadi 3,15%. Oke, selanjutnya RBA pada 10 Desember ini Selasa awal, jadi Selasa itu dari 4,35%, market itu memproyeksikan kalau dengan data-data dan speak dari Gubernur Bank Sentral RBA kemarin, dan nilai inflasi, nilai retail sales, dan lain sebagainya, pasar itu memproyeksikan kalau Australia itu akan menahan suku bunga, berarti tetap. Oke ya. Oke, dan selanjutnya yang terakhir CHF pada tanggal 12-nya proyeksi market akan memotong 0,25%, dari 1% berarti 0,75%. Oke, sekarang kita simpulkan. Dari semua kebijakan ini, kecuali Fed, karena saya masih menunggu, kecuali USD ya, kalau Fed itu saya masih menunggu. Berarti
sebelumnya, kecuali ini kita bahas yang GBP Bank of England dan GBP-nya Bank of Jepang. Dari semua mata uang ini yang berpotensi menaikkan suku bunga sampai saat ini itu hanya Jepang. Jadi hanya JBY yang potensi ke depannya itu akan menaikkan suku bunga secara bertahap. Yang lainnya itu akan melakukan cut, bahkan sampai 2025. Oke, itu dikunci dulu. Satu dikunci dulu. Terus GBP setelah melakukan cut 25 basic point atau 0,25% pada 7 November kemarin, eh, BU Bank of England akan melakukannya lagi pada tanggal 19 dan ini memang diproyeksikan juga di apa itu 25 basic point, berarti nanti ini kira-kira ya kawan-kawan, bila betul Bank of England itu akan memotong 25 basic point, berarti ini menjadi 4,5. Oke ya, ini baru saya tulis saja 4,5%. Oke, di sini sip, dan ini potensi akan up, akan menaikkan suku bunga. Oke, secara tidak langsung hanya berdasarkan tabel ini kawan-kawan, berarti mata uang yang akan melakukan pemotongan suku bunga yang telah diproyeksikan market dan terjadwal paling belakang itu adalah GBP ya. Oke, Bank of England. Yang lainnya sudah melakukan pemotongan suku bunga secara periode ini ya. Berarti GBP itu akan menjadi mata uang yang kuat daripada yang lain. Kenapa? Alasannya karena di saat yang lain sudah memotong suku bunga, Bank of England-nya itu yang paling terakhir. Oke ya, itu ya. Karena 19 Desember. Oke, dan yang kedua kita kunci lagi kalau Bank of Jepang itu memang sudah rahasia umum kalau akan selalu menaikkan suku bunga secara bertahap pada tahun ini bahkan sampai 2025. Tapi pertanyaannya kapan itu tidak ada yang tahu. Oke ya. Itu berarti kita mempunyai clue satu kita kunci. Makanya di sini tadi saya disampaikan adalah ada unsur lain yang tidak kalah penting itu ini. Berarti kita mengunci tadi kalau suku bunganya itu tinggi mempunyai demand yang tinggi. Berarti di sini otomatis Bank of England itu masih bertengger di 4,50%, sedangkan eh, bank sentral lainnya itu di bawahnya. Oke, bahkan bank sentral yang masih tinggi kategorinya pun tidak memotong suku bunga pun masih di bawah Bank of England atau mata uangnya GBP. Australia sendiri hanya 4,35% di saat nanti Selasa itu tidak dipotong, sedangkan eh, GBP setelah dipotong 25% pun masih 4,50%. Jadi ini mohon dipahami. Oke, itu sekilas kawan-kawan. Nanti kalau kurang paham kita jelaskan. Oke, setelah itu kita kelompokkan dari segi sentimennya sudah Pak D memang trading tren apa itu sentimen trend following, jadi sentimennya sudah dan bisa dilihat di trading star masing-masing. Berarti di sini saya kelompokkan dari mata uang yang kuat dan mata yang lemah yang akan kita tradingkan dengan harapan kita mencari probabilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi murni trading itu tidak tebak-menebak, tidak spekulasi dalam arti gambling. Oke, sekarang ini kawan-kawan, walaupun periode ini ya saya tulis 9 sampai 13 karena kebetulan minggu ini sebenarnya ini bisa sama dengan H1 dalam arti semester pertama tahun 2025. Ya, bahkan sampai pertengahan tahun 2025. Dan gimana cara menyikapinya Pak D? Ya terus setiap
ada kebijakan suku bunga diganti ditulis, kalau naik ditambahin, kalau di-cut dikurangi, di mana yang suku bunganya tertinggi itu akan menjadi mata uang yang terkuat. Ingat kawan-kawan, ini betul-betul saya sampaikan di awal, ini bukan untuk scalping, oke ya, ini lebih ke swing, bahkan lebih ke investor jangka panjang. Oke, di situ ini nanti kita yang mayor ini UJ, GBP USD, Audi USD, sedangkan yang Pair Cross ini ya Euro USD, CFU USD, eh, CFCPY di sini saya sudah direksinya itu sudah contoh saja UJ berarti bearish, kita hanya secara sentimen juga mengatakan bearish, secara suku bunganya juga jelas kalau US akan memotong suku bunga, sedangkan Jepang akan selalu menaikkan suku bunga, berarti fix kita hanya akan mencari sell di USD GBP. Itu saya kasih contoh saja. Dan yang dua, contoh kedua Euro GBY, di mana Euro juga akan melakukan suku bunga, sedangkan GBY akan menaikkan suku bunga, berarti kita akan mencari sell. Terus kita bahas yang GBP. Yang Euro GBP saja, oke, Euro GBP. Euro GBP di mana Euro akan melakukan pemotongan suku bunga dan GBP masih akan melakukan pemotongan suku bunga itu setelah Euro melakukan. Berarti di sini fake, kita hanya akan sell Euro dan buy GBP. Oke. Di situ mungkin dengan terbatasnya penyampaian Pak D, semoga sampean paham, dan kalau memang berkenan ini di SS nggak apa-apa. Oke ya. Dan di sini juga ada yang saya notice ini ya kawan-kawan. Misalkan Euro out. Euro out, eh, ini jelas secara sentimen juga sell, yaitu bearish. Kita akan mencari sell. Dan di sini ya kawan-kawan, berarti ini ya, berarti ini akan dapat second validasi secara suku bunga. Karena di saat nanti Selasa itu betul-betul Australia itu menahan suku bunga, berarti Australia itu akan tidak melemah, dan walaupun tidak menguat tapi tidak melemah. Tapi di saat Kamisnya nanti Euro memotong suku bunga, Euro akan menjadi mata uang yang lemah daripada Australia. Makanya kita mencari sell. Oke, di situ. Dan nanti gimana cara entinya Pak Dik? Nah, di sini loh. Teknikal itu teknikal analisis baru kita butuhkan untuk entry-nya. Jadi betul-betul price action itu eh, sangat merujuk pada cara entry, untuk entry. Jadi sepandai-pandainya kita melakukan analisa teknikal, kalau kita nggak runtut dalam konteks pemilihan pair secara diferensial suku bunganya tadi, ya kurang bijak kalau menurut saya. Karena ini palas, dua mata uang dari kedua bank sentral suatu negara itu kita perjualbelikan. Oke ya. Di situ nanti ini yang saya blok kuning-kuning ini, mungkin karena terbatasnya waktu, saya akan cari contoh cara mengambil sikap. Jadi Euro GPY, Euro GBP, dan Euro out, di mana nanti yang untuk Euro GBY juga mencari sell karena pengumumannya nanti Kamis Euronya. Euro GBP kita juga mencari sell karena ini nanti mungkin tereksekusinya tuh Kamis atau Jumat, bahkan minggu awal minggu depan. Eh, Hari awal minggu depan. Dan yang Euro out, potensinya kita mungkin bisa masuk Selasa dan akan re-entry Kamis kalau memang beritanya itu sesuai. Dan ingat, apa yang Pak D sampaikan ini akan bisa bertolak belakang di saat berita atau data itu mengatakan lain. Contohnya apa? Contohnya gini, AUD diproyeksi akan menahan suku bunga yang nilainya 4, berapa tadi, 25 atau 35. Dan di saat nanti Selasa, AUD itu memotong suku bunga, ya mau nggak mau AUD akan lemah. Berarti di situ
kita akan keluar bila mempunyai entry dan tidak masuk entry ini sambil menunggu berita lanjutannya. Itu kira-kira. Oke, langsung ke teknikalnya. Ini cepat saja kalau teknikal kawan-kawan, bahkan eh, dari segi price actionnya atau technical analisisnya itu lebih gampang daripada pemetaan eh, market dari segi sentimen dan data tadi. Oke ya, kita ke Euro GPI saja, ke daily dulu ya. Kalau Pak D ke daily dulu, kita proyeksikan daily dulu. Ini sudah saya tandai. Supply and demand-nya sudah saya tandai, support resisten tahunannya sudah, support resisten weekly-nya sudah. Eh, di sini support resisten weekly, di bawah support resisten weekly, dan ini support resisten tahunan atau lebih dikenal dengan harga open tahunan. Oke, apa yang akan kita lihat di sini? Oke, harga terkonsolidasi di saat drop, jadi setelah rally panjang, harga cenderung membuat higher react dan sudah ada technical break dan ini low dan dia sudah membuat low yang lebih rendah di sini walaupun potensi ini sebelum belum valid menjadi lower low secara mayornya. Oke ya, itu berarti di sini harga itu drop, konsolidasi ya. Secara pattern mungkin bisa seperti itu ya. Secara pattern. Oke, ini kita pakai arrow saja, pakai arrow yang dari trading view saja lebih enak. Oke, sini saya jelaskan harga drop konsolidasi. Oke, konsolidasi dan harga tertahan di sini. Apa yang akan kita lakukan? Satu, kalau secara teknikal mungkin buy sell itu sah. Oke ya, tapi kalau mengacu dari segi data tadi, dari currency yang sudah kita kelompokkan tadi, dari nilai suku bunga yang akan dikating berapa dan yang akan menaikkan suku bunga itu mata uang mana tadi kan. Oke, Euro akan menurunkan suku bunga 25 basis point pada hari Kamis dan Jepang untuk minggu depannya diproyeksikan akan menaikkan suku bunga, berarti kita hanya akan mencari sell. Itu yang penting itu dulu. Berarti kita proyeksikan dulu secara daily kawan-kawan. Ini ada technical break, jadi ini adalah sebuah support dan harga konsolidasi di support berarti kita proyeksikan kalau harga turun akan ke level bawahnya 153.600, sebaliknya kalau harga naik itu akan ke level atasnya atau supply itu 63229. Oke, eh, terus akan kita proyeksikan secara pattern Pak D. Oke, kalau secara pattern tadi ini ada pool, kita copy poolnya, kita copy poolnya berarti kita akan menjadi mengetahui target panjangnya. Ini saya tulisin diamond ini sebagai target swingnya. Oke ya, Oke paham itu 1:1 atau full copy pull dari sebuah flag atau mungkin kita proyeksikan secara ekstensinya Pak D. Oke, kita paham kalau ini sebuah tren ya, ini sebuah tren dan ini korektifnya dan kita akan tahu ekstensinya dan juga di sini tepat di level diamond target swing dan ini sudah saya cari catatan ekstensinya baik menjadi TP1 swing tapi TP2 swing. Oke. Bagaimana menyikapi ini secara teknikalnya Pak D? Satu, kita kunci saja dari data yang ada tadi, yang pengelompokan di depan tadi. Kalau kita hanya akan mencari set, itu harus kita pegang kawannya. Jadi disiplin dari sebuah trading plan bukan berarti saat naik nggak jadi sell kan gitu nggak. Kita hanya akan mencari sell di sini. Kenapa dengan sel satu lebih probabilitas dan insya Allah akan memberikan reward yang lebih besar. Oke, baik untuk intraday atau untuk swing. Perbedaannya apa Pak D? Gimana? Kalau perbedaannya, kalau swing itu lebih ke whole dan lebih ke whole dan parsial apa itu trailing.
dan berani piramiding re-entry dan re-entry. Tapi kalau untuk intraday dengan batasan teknikal, dengan price action yang kita pahami, berarti kita akan masuk dengan RR sudah mencapai target hariannya atau target secara swing pendeknya, kita keluar dulu, nunggu konfirmasi, masuk lagi. Itu cara untuk intraday. Oke ya. Eh, di sini sudah saya petakan, sudah saya gambarkan, dan ingat kita semua tahu targetnya masih di bawah jauh sana, tapi kita juga nggak jumawa akan ambil sampai di situ kawan-kawan ya. Kita nggak akan ambil sampai di situ, kita ambil saja yang cara pendeknya. Oke, sekarang kita amati dulu ini. Ada ini market memang sudah menciptakan lower low, bahkan ini lower low dari apa itu higher low kirinya ya. Ini sudah fake, dan perkara di sini tepat di diamond dan tidak, eh, itu kalau secara mayor kita nggak begitu penting. Kita nggak begitu penting dikarenakan apa? Karena dari segi proyeksi jelas, dan dari segi trend dan daily pun jelas kalau ini terjadi sebuah rejeksi. Berarti tanpa melihat kiri ada apa, itu saya sudah memastikan kalau ini akan menjadi level penting. Dan bila mana kita memang posisinya ingin memastikan sesuatu, kita akan mencari. Di sini ada sebuah diamond. Oke ya, dan ini tak hapus saja. Pertama, saya akan mengamati sapre dari 3 sapre itu. Sapre pertama, sapre bawah kawan-kawan. Sapre bawah, tapi dengan adanya sapre bawah itu sendiri, karena ini masih di awal minggu, bahkan beritanya masih Kamis, saya kalau ambil share di situ juga sangat memerlukan sebuah konfirmasi. Konfirmasinya mana Pak D? Jelas di sini ada support ini ya, yang level breaknya ini. Drop, base drop, kita kunci supportnya ini dan akan kita jadikan sebagai konfirmasi. Jadi saya pastikan harga itu turun ya, turun konsisten di bawah level konfirmasi ini. Bahkan kalau memang ingin lebih validasi, saya akan pastikan break support resisten mayor ini. Oke ya, yang coklat itu. Di sini kita pakai ini aja, kita tunggu retrace-nya, dan kita akan sell dengan TP cukup di sini dulu saja. Oke, cukup di situ dulu saja, dan ini RR-nya sudah sangat mumpuni kalau untuk intraday. Oke. Nah, gimana kalau swing Pak D ya? Kalau memang harga nanti sesuai ekspektasi kita dan ini masih drop, ingat tuh targetnya masih di bawah, ya kan? Untuk target mediannya saja kita kunci sesuai dengan target proyeksinya garis lengkung. Oke. Yang kedua, saya akan mencari reaksi harga atau price action, melihat reaksi harga di supply atas itu. Otomatis TP-nya sama, dan kalau masih broken kita ikut panah arrow yang putus-putus ini. Oke, ingat kawan-kawan, kalau kita memang mempunyai supply di sini dan ini adalah sebuah rally base drop yang sangat besar, kalau memang kalau Pak D pribadi, saya hanya taruh SL di atas swing ini. Oke ya, itu saya nggak akan menggadekan SL kita di dekat-dekat itu. Karena apa? Ya style masing-masing lah. Ada yang kena SL tipis-tipis masuk, masuk, masuk. Itu. Tapi kalau saya enggak, saya lebih ke apa itu, meresikukan akun secara persentase. Jadi berapapun SL-nya, nilai saya loss itu tetap di dalam ambang batas persen yang sudah saya tentukan sebelum bertransaksi. Oke, yang terakhir tetap sampai di atas ini kawan-kawan. Dan ingat, ini harus ada tindakan di support resisten ini. Karena ini support, dan ini konsolidasi, dan ini menjadi potensi resisten. Saya akan pastikan keluar di sini dulu atau parsial. Perkara nanti re-entry itu gampang. Oke, itu
Yang untuk Euro GPY mungkin ini untuk acuan 1 sampai 2 minggu ke depan. Oke, perkara untuk target ini kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang pair kedua tadi apa? Hmm, Euro GBP ya. Euro GBP, di mana GBP adalah mata uang yang lebih kuat daripada euro, kita juga hanya akan mencari sell. Oke, ini kalau bahas teknikal malah cepat Pak. Oke, sip. Kita proyeksikan ke daily-nya saja dulu, di mana ini sudah saya tandai support resisten weekly-nya, support resisten tahunannya, dan support resisten daily-nya sudah berbentuk garis merah dan garis biru. Oke, eh, di sini dan ini ada garis putus-putus kuning, ini memang candle yang terbentuk di saat ada news besar, dan saya juga sudah melalui apa itu jurnalnya Pak D. Saya akan memproyeksikan market itu kalau naik itu ke level fundamental atas itu, ngomong aja support resisten itu aja 83455, dan sebaliknya bila dia akan turun ke level 82307. Oke, ini dari segi daily-nya. Dan untuk TP1, TP2, TP3 itu bahkan ada yang diamond swing target, ini adalah dari segi ekstensinya, karena kita di sini juga hanya akan mencari sell, berarti kita akan mempunyai TP jauh dong kan gitu kan. TP jauhnya mana, TP pendeknya mana, TP medianya mana kan gitu. Oke, situ ya, oke ya. Di sini dan ini sebagai targetnya di level 1618. Oke, untuk ekstensinya, dan ini pipnya sudah jangan ditanya kawan-kawan. Oke, sip, kita ke H4 untuk outlook yang lebih apa itu, bentar. Oh, sip, yes, oke. Kita ke H4 dan tadi hanya mencari by data bank sentralnya, tadi kita hanya akan mencari sell, dan di mana ini caranya kawan-kawan ya, ini ada trend line ya, ini ada trend line, dan ini kalau daily ini ada rejeksi. Jadi makanya Pak D itu selalu berpesan, kalau untuk masa lalu itu lihat daily-nya. Ini fase break kawan-kawan. Secara daily ini fase break, bahkan setelah ada fase break di pertama ada sebuah rejeksi dan mencoba break, terjadi fase break dan ada penolakan lagi, sebuah rejeksi. Dan ini, jadi kalau kita melihat di A1 ya, ya enggak tahu lah ya. Nah, ini sudah break Pak kan gitu. Oke. Karena kita melihat market secara global itu tidak di time frame itu juga kawan-kawan, tetap di daily. Di daily dulu, baru top down analisis di TF, low TF, low TF-nya. Tapi kita tidak bisa memungkiri apa yang dilakukan daily. Kan itu ya. Jadi kalau kita nanti apa yang kita lihat di low TF dan kita lupa apa yang sebenarnya terjadi di D1, ya sudah, oh ini break berarti retest, lanjut kita sell, ya sudah, kita sudah hilang, ini entry kita sudah kena SL. Oke, kita gunakan TL itu sebagai level validasinya kalau harga akan turun bila mana dia tidak terkoreksi dalam. Ini ini sebuah tren dan dia koreksi, tapi rata-rata market itu kan koreksi itu tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan seorang trader. Oke, ini ada low. Hmm, Saya memastikan dulu market itu turun membuat overlow. Turun membuat overlow di sini, dan saya baru memanfaatkan label ini ya, yang rectangle kuning ini, di mana di situ adalah ada support resisten 1sepuluh juga sebagai label fundamentalnya.
dan saya hanya akan sell dengan target jauh saja, dengan target jauh saja. Eh, Maksudnya Pak D, Anda kalau intraday itu bisalah, oh parsial di sini dulu atau sampai di sini baru trailing stop atau SL plus atau itulah, sesuaikan dengan style masing-masing aja. Oke. Untuk supply keduanya seperti biasa saya pastikan harga itu konsisten di bawah rectangle kuning, di mana ini adalah support resisten. Ini jelas support dan ini resisten ya kawan-kawan. Pastikan dulu harga konsisten di situ. Kalau saya pelajari level breaknya dan harga apakah membuat pola apa itu kita akan masuk. Jadi kebanyakan trader itu kalau PO ini nggak ketikir itu bingung. Kalau saya nggak begitu break momentum skala minimal candle itu H2 atau H4 ya kita langsung masuk kan. Berarti kamu nggak usah menunggu kan gitu. Istilahnya misalkan harga itu bicara saya sudah akan rally, kenapa Anda menunggu? Oke. Dan yang terakhir di sana otomatis level fundamental atas atau support resistance atas yang mendukung sebuah supply itu terbentuk, asal tetap di atas swing high ini ya kawan-kawan ya. Oke, itu kalau di sini beda. Kalau market di sini berarti koreksinya dalam. Market koreksi dalam kalau akan meneruskan momentum trennya itu biasanya bermanipulasi. Makanya cukup di TP di sini dulu saja. Di TP di sini dulu saja karena saya khawatir market akan apa itu retest, jadi akan retest ke atas baru drop. Maka di situ lebih baik di TP di situ parsial dan atau kalau memang market mengizinkan kita tetap ke TP acuan. Oke, selanjutnya untuk TP panjangnya tadi secara ekstensi juga di ini diamond ini sebagai level target swingnya. Oke. Ya, ya. Dan untuk yang terakhir apa tadi ya? Audi ya. Euro out. Oke, sambil minum kopi dulu. Oke, untuk Euro out dikarenakan ini awal ya, ini awal Selasa kawan-kawan ya. Ini Selasa awal di market yang akan bervolatilitas awal itu Audi ini, dan tadi sudah ingat kawan-kawan jangan ditelan mentah-mentah karena data. eh, Trading plan ini berlaku di saat Pak diambil di saat memang Audi itu tidak memotong suku bunga atau menahan suku bunga sekarang, itu baru kita akan ambil sell dan akan ada second validasi kalau euro itu memotong suku bunga. Dia jadi di sini asumsinya Pak D itu Audi itu akan lebih kuat karena dia tidak memotong suku bunga, sedangkan euro akan memotong suku bunga di Kamisnya. Oke ya, itu di sini kita proyeksikan dulu ya. Ini sudah saya tandai untuk sahabat asisten tahunnya, sahabat asisten daily dan sahabat asisten daily-nya. Maksudnya Pak D yang kuning-kuning ini adalah anggap saja itu sahabat resisten daily atau daily ring. Jadi ini daily ring pada saat ada konsolidasi atau eh, di saat ada berita besar di mata uangnya tersebut, itu aja. Tapi yang jelas support resisten. Oke, kita ke 4 untuk ambil sikapnya. Oke, kita ke 4. Sip. Ya, tulisannya kok nggak muncul supply and demand-nya. Oke, sini nggak ada itu pokoknya ini supply ya. Oh ini diamond karena harga di atas itu. Oke,
dikarenakan level-level yang notabenenya kita monitor itu memang jaraknya masih jauh kawan-kawan, dan di sini terdapat juga support resisten penting, dan sini adalah swing point juga, maka eh, saya akan menunggu ya, saya akan menunggu ini. Saya nggak akan B ya. Ini memang tadi trading plan-nya sell. Saya nggak akan B. Misalkan ada yang berpikiran ya, ini kan diamond untuk B Pak di ke sana, walaupun nanti akan saya nggak akan saya lakukan itu. Karena saya tetap disiplin dan konsisten dengan trading plan-nya Pak D atau trading plan kita sendiri, baik itu diberikan loss atau profit. Oke ya. Selama market itu tidak berubah secara data dan sentimennya. Oke, oke. Yang terakhir, saya tetap pantau ini ya. Ini tetap pantau ini level breaknya ini. Saya memang biasa menanda itu kotak itu shadow to body kawan-kawan. Nanti bila secara price action juga bisa ditanda. Di situ jelas ada break retrace ya. Oke. Di sini saya ambil di sini sesuai proyeksi ya. Sesuai proyeksi, karena kalau market itu ke atas kalau konsisten di atas level 65996 akan menuju support resisten weekly 67219, sebaliknya bila konsisten di bawah level 65389 akan ke support resisten bawah 63147. Demikian kalau memang masih bermomentum di broken, tidak menutup kemungkinan harga itu ke level tahunan 2024, levelnya 1.62026. Itu dan yang untuk level ini ya, level ini karena di sini sudah ada sebuah broken, ini retrace lanjut dan lanjutnya membuat lower low. Kita akan mengamati price actionnya di situ, dan level support resisten kuning putus-putus ini akan saya jadikan level konfirmasi seperti yang sampai saya Pak D sampaikan di depan tadi. Oke, sini. Dan yang terakhir yang di atas itu, di mana ini supply yang ditunjang oleh support resisten weekly. Oke ya, sudah menjadi kebiasaannya Pak D. Kalau saya paling senang level-level seperti itu. Oke, di sini saya akan memantau pergerakan di sini atau parsial di diamond itu yang sudah menjadi akan menjadi diamond tentunya. Kalau memang ini di broken, tetap ke target bawah. Oke, dan ingat kalau memang masih diberikan ke target tahunannya itu. Oke, itu kira-kira dari Pak D, semoga bermanfaat, dan ingat apa yang Pak D sampaikan tadi juga mohon digarisbawahi. Ini saat yang paling tepat Anda belajar forex atau palas yang sebenarnya. Jadi di sini pengelompokannya secara base currency-nya, secara interest rate diferensial suku bunganya, dan di situ kita kelompokkan, kita mencari mata uang yang suku bunganya paling tinggi itu akan diamond lebih tinggi. Oke kawan-kawan, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan eh, apa itu kurang mengena dalam penyampaiannya, nanti bisa ditanyakan di saat Zoom, dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.